Gue juga kalau ditangkap polisi atau pihak-pihak berwajib nggak pernah kapok, tapi bosen. Guru terbaik gue adalah bokap gue. Dia yang selalu ngebakar atau membuang karya-karya gue. Oke, welcome back di Art Corridor, di mana kita bahas art sampai ke dalam-dalamnya. Hari ini bareng gue Bill Mukhdor, kita kedatangan tamu spesial, Bang Popski. The one and only, salah satu seniman yang street artist yang gokil banget. Langsung aja kita sambut Bang Popo. Bang, apa kabar? Sehat-sehat, apa kabar juga loh? Gimana nih Bang, kita mau ngobrol-ngobrol masalah seni hari ini Bang. Ya. Gimana? Apa namanya, boleh nggak cerita sedikit tentang perjalanan seninya Bang Popo nih? Udah sampai di jalan-jalan semuanya udah. Gimana Bang ceritanya? Mulai seni itu gimana, bisa tertarik dari mana Bang? Nggak ada yang seru sih sebenarnya, biasa aja. Cuman emang tahun 99 tuh zaman-zaman gua kelas 2 SMA lah. Udah melihat kecenderungan atau ketertarikan di ruang publik sebenarnya. Awalnya tuh di kampung sendiri, di dalam komplek lah. Oke. Di dalam komplek, terus ada tembok-tembok kosong. Mulai tek-tek deh. Nah, nggak ngetek sih, beneran gambar gue. Beneran gambar, Bro? Beneran gambar. Dan dari dulu gue nggak pernah hit and run. Jadi selalu, kalau ada yang nyamperin gue nggak pernah kabur. Tanggung jawab lah. Ya memang kayak lebih males sih, males gitu lari gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan yang, Bang lu pernah dikejar-kejar polisi nggak atau pihak berwajib? Nggak pernah. Karena kan gue nggak lari, jadi dia nggak perlu ngejar. Oke, siap. Nyamperin sering. Kalau nyamperin sering, ditegur sering gitu. Jadi ketertarikan gue sama ruang publik awalnya itu bisa interaksi sebenarnya. Karena bisa interaksinya. Betul, kurang lebih kayak gitu. Gue seneng banget ngobrol soal. Oke, menarik. Bakal panjang nih kayaknya ngobrolan kita. Nah, apa sih sebenarnya dari Popski ini yang diangkat The Popo ini apa Bang? Kalau boleh tahu cerita. Si Popo tuh sesimpel dia itu sebuah karya yang bernarasi kehidupan sosial yang beneran sederhana banget. Inspirasi gue tuh nggak jauh dari rumah sebenarnya. Dari tetangga, pertemanan, saudara, atau isu sosial yang sebenarnya basicnya gue mengalami. Oke, jadi isu sosial juga yang lo mengalaminya sendiri berarti? Betul, kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gini deh. Kalau misalnya, lo kok nggak pernah sih ada narasi atau ngambil konten tentang peperangan? Gitu. Kan gue nggak pernah ngalamin peperangan. Oke. Bisa gue bikin narasi itu bisa. Cuman baiknya ketika gue mengambil sebuah cerita, sebaiknya ada pengalaman. Jadi ada jiwanya mungkin di dalam situ karya. Mungkin ya. Cuma sekedar ini aja sih. Kalau lo nyobain sebuah makanan, ditanya enak apa enggak? Kalau lo pernah makan, setidaknya buat gue itu enak, gitu kan? Ada narasi, buat gue itu enak. Tapi kalau lo nggak pernah nyobain, Bill enak gak tuh Bill makanannya menurut lo gitu? Kelihatannya nggak enak, kelihatannya. Atau kata orang kayak gitu ya. Buat gue narasi yang gue ambil itu harus ada tanggung jawabnya loh. Oke. Apa pengalaman? Sesimpel itu sih. Nah, apa yang lo mau ceritain Bang di situ selain itu? Apakah ada kritik sosial apa yang biasanya lo angkat? Oke. Kritik sosial juga gue nggak memposisikan si The Popo karya gue atau gue sebagai senimannya sebagai seseorang yang punya problem solve gitu atau solusi gitu. Enggak. Gue bahkan di mural gue atau di karya-karya gue yang lain itu banyak banget tanda tanyanya gitu. Kayak seperti wah pemerintah di Indonesia itu carut marut. Di karya gue nggak langsung ada solusi. Sebaiknya lu pindah warga negara. Enggak. Gue tuh bertanya, kok gini banget ya gitu.
Apa itu? Apakah untuk biar orang berpikir apa gimana? Karena gue nggak ngerasa mewakili orang-orang. Dalam arti, ketika lu melihat karya gue dan merasa punya nasib yang sama, berarti kan terwakilkan tuh. Iya. Simpelnya gini, gue bikin satu mural di Jalan TB Simatupang. Teksnya itu jangan pucet lihat Jakarta macet. Itu 200 meter nih, Bil. 200 meter set dari sini. Itu ngomongin tentang tsunami Jepang. Waktu 2000 berapa ya? Lupa lah gue. Production tuh dalam arti seluruh seniman ngomongin tentang solidaritas lah, bikin support. Buat gue, wah Jepang ya disupport. Enggak lah, dia bisa, semangat dia besar banget gitu. Nagasaki Hiroshima aja lahir lagi. Ya kayak gitu lah. Bikin nih, wah tentang solidaritas bencana alam atau apa, bisa bikin jeda nih di mural gua 3 meter. Jangan pucet lihat Jakarta macet. Jeda mural gua diterusin lagi tuh tentang ini lagi tsunami. Itu nggak sampai sebulan, semuanya kehapus semua. Cuman mural gua doang nggak. Terus ini kehapus lagi. Wow. Gue juga bertanya-tanya. Kenapa nggak dihapus? Apakah ada fungsi lebihnya? Ternyata memang ada. Gue waktu itu nanya sama dulu apa ya, nyebut kalau sekarang tim oren, ya kan. Nah waktu itu lagi ada yang nyapu-nyapu, mungkin ya setidaknya dia elemen yang paling deket lah sama tata kota mungkin ya. Betul. Gue nanya, bang ini kok mural yang ini nggak dihapus ya, kenapa ya gitu. Wah nggak tahu tuh, cuma kayaknya itu yang dinas lain ya, dinas tata kota yang lain gitu. Ya mungkin emang ini kali biar tanda di sini macet. Tapi memang di Jalan TB Simatupang itu, gue tiap hari berasa gue macet. Gue ngerasain hal yang sama sih itu. Di depan gedung Antam persis. Nah, dari situ gue search nih di googling, entah di Google, di Twitter atau di Facebook, banyak orang yang ngepost. Jangan pucet lihat Jakarta macet di post. Tapi nggak nge-tag gue sebagai senimannya. Itu udah di luar kendali gue lah ya. Tapi gue merasakan posting-postingan itu, mereka merasa terwakilkan sama karya itu. Dan sempet difoto sama wartawan. Waktu itu ada kompetisi atau pameran foto jurnalis Antara. Itu salah satu foto terbaik dia foto. Fotonya foto mural gua. Di tengah kemacetan, captionnya mural gua. Jangan pucet lihat Jakarta macet. Itu kan jadi kalau sebagai kolaborasi di tata kota, mural gua itu kan sebagai caption ya. Ini macet, tiba-tiba ada teks jangan pucet lihat Jakarta macet. Tapi di situ ada sedikit solution base, Bang. Nah, sebenarnya itu solusi. Solusi di tengah kemacetan itu apa? Selain naik helikopter, lu nggak usah macet. Nggak usah sumpah lah ya, nggak usah pucat. Nggak usah pucat. Lu nikmatin aja kemacetan. Dalam arti itu, maksud gue punya pengalaman, gue punya isu sosial yang nggak berat. Tapi kalau itu mewakilkan, kita merasa senasib semuanya. Itu fungsi si karya di ruang publik sebenarnya. Kayak gitu ya, maksudnya. Gue merasa nggak perlu ya berat-berat, gue juga nggak tahu tentang peperangan. Kok lu nggak pernah ngomongin tentang kelaparan? Bisa gue ngomongin kelaparan, tapi gue nggak pernah lapar. Lapar gue cuma sehari. Yang ngomongin kelaparan itu lu harus kelaparan berhari-hari. Gue nggak tahu rasanya kayak gimana. Gue bisa sih mewakili orang-orang itu, cuma narasi gue bakal dikit banget. Nggak sekuat kalau lo ngerasain sendiri gitu ya, Bang. Iya. Jadi juga gue nggak mau membuat puisi di dalam karya gue yang sifatnya tuh ada apa ya, kejadian yang dramatis gitu. Berarti hampir semua karya lo itu suara dari mulut lo sendiri dong, Bang. Kalau lebih lah. Mungkin 9 dari 10 karya gue pernah mengalaminya. Menarik. Kayak gitulah. Satu pertanyaan nih, Bang. Gue sampai bawain helm tadi mau kemari podcast. Gue pikir The Popo nih
nggak mau nunjukin muka, anonimus lah. Kan banyak banget nih seniman street art yang anonimus juga. Dan gue ngeliat banyak, lo juga di Instagramnya nggak pernah nunjukin muka. Kenapa tuh bang? Kalau boleh tahu? Gue kalau ganteng kayak lu, akun gue, muka gue semua kayaknya. Ngawur, keren nih. Ngerasa, gue kayak nggak keren nih kalau posting profil ya, karya gue aja lah. Menurut gue gitu. Jadi, gue punya akun pribadi juga, punya akun pribadi yang kita, gue menerima follower itu yang beneran gue kenal. Ya itu baru gue posting lah, itu private lah. Kalau di The Popski, gue ngerasa kayak memang itu rumah karya gue sebenarnya. Jadi kalau tiba-tiba ada profil gue, kayaknya wah orang bakal, lu mau yang mana sih, profil lu atau karya lu gitu. Sebenarnya ya sah-sah aja kalau sah-sah aja, cuman lo memilih hal itu ya. Iya. Jadi lo nggak menunjukkan, emang berarti lo menguatkan si Popski-nya ini bang. Si Popski-nya itu yang lo tunjukkan. Dia itu kayak anak gue lah. Jadi ketika dia punya akun sendiri, gue sebagai bapaknya ya udah nggak usah ikutan lo aja gitu. Direct gue. Iya. Gitu. Kurang lebih gitu. Sampai gue barusan juga mau mention tuh sampai nggak bisa bang. Apa gimana tuh? Amang sengaja apa? Untuk perihal itu gue meminimalisir kayak gue tutup komen. Tutup komen juga kan? Gue udah 4 kali di suspend sama Instagram. Kenapa itu bang? Nggak ngerti. Gue kayak dilaporin tentang pornografi atau apa. Padahal gue nggak pernah posting yang sifatnya porno atau apa ya. Yang gue tahu, gue pernah minta bantuan untuk nyari tahu kenapa ya gue disuspend ya. Gitu. Terus ada seseorang yang bisa lah dan terus kata dia, lu dilaporin pornografi, tapi yang dilaporin itu foto-foto yang lu posting tentang kemanusiaan. Contohnya, gue pernah bikin poster tentang Munir, tentang Wiji Tukul, tentang pokoknya tokoh-tokoh tentang kemanusiaan lah. Tapi itu banyak yang suspend, dilaporinnya pornografi. Gue juga bingung sampai sekarang. Saat lo vokal berarti nggak ngerti gue. Ya gue juga banyak kok yang vokal gitu. Gue berpengaruh apa sih? Kenapa lo takut banget gitu? Ya itu yang gue bingung sekarang. Kolom komen gue matiin karena udah deh lu karya gue aja. Toh nanti kalau lu ketemu sama gue kayaknya bisa lebih lugas. Ketika lu berbicara. Gue tuh sebenarnya paling kurang suka gue mendingan telepon kalau gue daripada chat. Nggak tahu cara baca orang kan beda-beda. Gue tuh jarang banget lihat handphone pertama, terus ngebaca. Dulu juga gue jarang baca buku sebenarnya, tapi gue punya kebiasaan dibacain buku sama nyokap. Atau ya pokoknya gue punya ilustrasi sendiri lah ketika dibacain. Tapi visual demen banget pasti. Visual demen banget. Gue lebih memilih buku yang banyak visual yang nggak ada teksnya. Ada relatable sih sama gue. Gue juga paling males kalau ngetik tuh kadang sampai orang kadang marah-marah karena gue balas tuh lama banget gitu. Sama gue juga gitu. Nah pada akhirnya gue matiin komen di Instagram yang menurut gue enggak deh, gue nggak mau buka ruang dialog baru di Instagram. Gue ya lu simpan aja kalau ada pertanyaan. Terus saat lo ketemu gue silakan. Tapi kalau lo mau membuat persepsi sendiri terhadap karya gue silakan. Menarik. Kayak gitu ya. Dan gue nggak anonim, gue gampang ditemuin. Gampang banget ditemuin. Gue tiap hari masak di warung gue. Gitu. Nah itu dia. Bang Popo ini bukan cuman sebagai seniman tapi juga chef juga nih. Masuk ke iklan ya. Masuk ke iklan. Ya kayak gitu. Juru masak lah. Juru masak gitu. Di mana tuh Bang? Kalau boleh cerita-cerita dikit. Gua punya warung namanya Warpowski. Yang sebenarnya ini dulu Warpowski itu studio gambar gua sih. Studio gambar gua. Yang datang itu teman-teman gue yang berkesenian juga. Ya nggak melulu sih. Ada teman gue yang teman kecil terus datang,
main ke studio lo dong, ayo sini main. Terus gue masakin. Lama-lama yang datang random. Udah mau. Random banget. Oh, gue nggak kenal. Demand-nya makin tinggi, jadi warung. Jadi gue nggak gambar di situ lagi. Tadinya tuh gue setiap masak, gue mencatat semua menu yang gue bikin signature itu pakai ilustrasi, nggak pernah pakai teks. Popski ya bikin dengan poponya di situ. Dengan the poponya. Dengan the poponya. Oke. Gitu. Jadi gue lebih bisa, gue lebih inget gitu ya. Misalnya itu tercecer. Kalau lo cabut satu ya, Po, ini masakan tentang apa? Gue bisa nerangin. Oh, visual lo kuat banget berarti, Bang. Mungkin ya. Iya, saat lo nggak tahu ya. Kalau gue ngeliatnya, saat lo nggak demen baca, tapi lo demen. Iya. Visual lo berarti kalau ngelihat gambar lebih gampang buat hafal daripada tulisan. Gue lebih gampang ingat muka orang daripada namanya. Plak. Misalnya lo, makanya tadi gue manggil lo siapa ya? Oh iya. Gue ingat, gue juga pernah nemuin TikTok lo tuh, jelasin ini sih. Ini nih. Jadi ingat nih, gitu. Mukanya ingat tapi ingat. Gue selalu gitu kalau ketemu orang gitu. Kita pernah ketemu, cuman gue lupa nama lo gitu. Gue selalu lugas untuk nanya. Menarik. Semakin kalau gue tuh sedikit baca, sedikit lupa. Banyak baca, banyak lupa gue. Jadi nggak usah baca sekalian. Jadi biar nggak lupa. Lo mestinya dengerin audiobook, Bang. Gitu kayak. Sebenarnya gitu sih. Gue kalau berkarya dengerin audiobook nggak biasa? Nah itu gue kan gue mungkin ya salah satu orang yang mungkin dikit banget ya. Kalau bikin mural tuh gue tanpa musik. Wow. Tapi gue ngobrol. Menarik. Ini gua tuh kayak nyalain musik, wah gua nggak bakal selesai gambar gua. Baru dengar gua. Temen gua tuh aneh-aneh. Anti musik ya? Enggak, gua demen banget musik. Tapi buat gua nggak bisa ke distract. Masalahnya ketika gua denger musik itu punya visual sendiri. Dan ketika gua mural, gua menyiapkan visual di sini gua. Itu suka tabrakan. Suka tabrakan. Bahkan yang harusnya teksnya, katakan gue mau warna merah, si musik itu cenderung warna hijau, itu bisa berubah. Emang impactful sih, Bang. Maksudnya kadang pemilihan musik tuh sama karya kadang relatable kan. Makanya gue kalau mau booster gitu ya, gue dengerin musik dulu, baru gue gambar. Nah, gue kalau misalnya lagi gambar terus ngobrol, itu nggak ke distract, gue masih bisa malah. Bisa banget. Bahkan itu memperkaya narasi visual. Walaupun biasanya lo ngobrolnya tentang apa yang lo gambar apa bebas nih? Contohnya gini, gue terbiasa gambar di jalan kali ya. Jadi ketika gue gambar di sebuah ruang gitu, katakan di pertigaan jalan lah. Ruang itu kan punya cerita ya, punya narasi sendiri gitu. Betul. Gue nggak mungkin nih ngomongin pertigaan, katakan pertigaan itu namanya simpang maut. Kenapa dengan namakan simpang maut? Karena banyak kecelakaan. Tiba-tiba gue ngomongin tentang penjajahan misalnya, kan gak relate tuh. Gak nyambung maksudnya antara dua. Ngomongin apa di sini? Kayak penjajahan, ya kita bisa gue udah tahu dari sekolahan misalnya. Atau gue ngomongin cerita di luar ruang itu sendiri. Misalnya tentang kelaparan tadi lah, atau tentang kemacetan nih, sama jalan. Bang, di sini tuh nggak ada kemacetan, ngapain ngomongin macet? Gitu. Gak nyambung. Gak nyambung. Nah dari situ kan nambah narasi gua. Di sini, di sini, kalau lu ngomongin kecelakaan itu baru relate. Cuman kan orang-orang itu kan delegasi ruangnya ya, kan? Masyarakat itu delegasi dari tata kota itu sendiri. Nah si seniman justru mengapresiasi apa yang terjadi. Kalau gue sih, gue ngebalik ya, gue bukan yang kayak gue gambar, Mas Popo ini gambar apa nih? Wah ini adalah sebuah apa gini. Aku nggak paham ya. Ya inilah seniman. Gue nggak mau kayak gitu. Dalam arti gue selalu banget tiarap ketika berhubungan dengan masyarakat atau warga yang mempunyai ruang itu sendiri.
Itu part of your tanggung jawab juga yang lo bilang di awal tadi berarti ya Bang. Iya. Itu heroiknya gitu ya. Iya. Gue nggak ngerasa, nggak deh, gue kayak jahil deh, nggak terlalu tanggung jawab gitu ya. Mungkin kalau gue ngerasa gue anak baik ya itu bagian dari. Iya. Padahal sih enggak. Ini balik lagi ke roots kehidupan gue ya. Gue cerita sedikit. Guru terbaik gue adalah bokap gue. Dia yang selalu ngebakar atau membuang karya-karya gue. Itu lu bayangin tuh, gue pernah pameran pertama kali mural on board di triplek, ada 22 triplek. Gue bangga nih, gue bikin, balik ke rumah gue susun, gue arsipin. Terus bokap gue pernah ngeliat wawancara gue di media cetak mana ya, gue lupa. Dia ngeliat teksnya gini. Karya yang baik itu ada yang karya yang kepake, ya, ada fungsinya, kayak gitu-gitu lah. Oke, I understand. Tiba-tiba berapa hari kemudian, gue balik lagi ke rumah, karya gue udah nggak ada. Jadi sebuah bedeng atau mes buat tidur pegawai bokap gue, di bengkel lah. Wah, nah ini mural gue kemana ya, di papan kayak gitu-gitu. Terus gue tanya, gue nggak deket sama bokap. Ya, ngeliat mural gue nggak? Yang papan-papan ada itu di depan. Ada bangunan baru, dicat. Catnya tuh tipis, tau nggak lo? Gitu. Catnya tipis. Pas gue liat, anjir, itu mural gue. Oh, jadi transparan kayak ada. Iya, ternyata triplek itu dari mural gue. Wow. Dari triplek yang gue bekas pameran. Satu lagi sama kandang ayam di sebelahnya, kandang ayam baru gitu. Tapi wow, buat gue anjir nih, bokap gue brengsek banget nih. Terus terus gue diem, kok ini kan karya pertama gue gitu kan, kenapa dipakai kayak gini? Terus bokap gue bilang, lah kata kamu karya yang fungsional, karya yang kepake, karya yang bagus itu yang fungsional dan kepake. Itu kepake dan fungsional. Anjir, gue ngomong apa ya ini? Gue tampol bokap gue gitu, gue marahin ini bokap gue. Lo ditantang sendiri sama ide lo sama bokap. Iya. Jadi menurut gue, bokap gue tuh dia nggak sekolah, dia sampai kelas 4 SD lah. Sampai pada akhirnya sebelum dia meninggal, dia gue menemukan satu koper arsip, gue diwawancara dari tahun 2003 sampai 2014, itu rapih banget artikel tentang gue. Diwawancara itu di clipping rapih dalam satu koper. Menurut gue ternyata anjir nih orang kritikus dan apresiator yang paling baik yang pernah gue temuin gitu. Pada akhirnya gue menyimpulkan, gue kayaknya nggak harus banyak berbicara deh di karya gue nggak harus terlalu heroik, atau lu nggak harus merasa mewakilkan gitu ruangnya, atau yang kayak gini deh. Kenapa sih lu di ruang publik gitu? Karena gue mau membantu ruang ini berwarna apa segala macam. Tiba-tiba gue ketemu warga, sesimpel gini aja, sepenting apa sih karya lu ada di ruang publik? Gue mau jawab apa gitu? Yang punya kan dia. Oh iya ya, sepenting apa ya? Sedangkan gue dulu gambar, gue tinggal di warteg, makan di warteg, gue balik lagi, itu nggak ada 20 menit, udah kehapus. Itu kan berarti di ruang publik itu kan seniman tuh nggak ada 1% dia kepemilikan tembok itu gitu. Banyak elemen, jadi lo harus sadar dan tahu diri. Makanya itu yang membuat gue harus menjaga gue tetap down to earth lah. Lo harus cair di ruangnya gitu. Jadi ada narasi apa ya di ruang ini gitu. Sifat kolaboratifnya adalah secara nggak langsung ada ruang dialog tuh sama warga. Wah, di sini banyak kecelakaan, namanya simpang maut. Lu mending gambar kecelakaan atau hati-hati ini tikungan. Itu lebih kepake. Jadi ada manfaatnya. Nah, kalau gue ya, daripada gue ngasah skill yang ibaratnya visual candy gitu, cantik, beauty, keren, tapi kelar, udah gitu. Paling gokil, ya pribadi ya bang. Kalau menurut gue, saat karya itu berimpact itu gokil sih. Iya, itu bokap gue ngomong gitu.
sekarang kalau lu mau ada impactnya, mau material murah lu gue jadiin kandang ayam, itu impact terbaiknya. Allah ya rahmat. Kayak gitu. Iya, Masya Allah. Iya. Wah gila. Itu sih penempaan yang sangat baik sih bang. Iya, Cuman mungkin pas di hari halo di waktu itu mungkin masih kegampang. Iya, jelas aku masih umur berapa ya, 23 tahun. Iya, saat karya pertama masih seneng-seneng gitu. Gue sebagai street artist di umur segitu gue pengennya yang heroik. Iya pasti. Iya kan, pengen pakai gue anonim atau apa. Sekarang mah udah segini, wah bener bokap gue nih gitu. Apa itu jadi salah satu landasan alasan lo untuk kayak maksudnya nggak terlalu identity personal lo nggak terlalu lo tunjukin di kayak muka lo nggak begitu penting. Iya kayak pada akhirnya gue merasa personal gue nggak begitu penting. Lo butuh bukan apa ya? Gue seneng ngobrol, tapi nggak semua orang gue ajak ngobrol. Sebenarnya kalau gue energi gue juga kebatas kan. Iya. Kalau gue ngerasa, gue nggak tahu ya. Gue sama orang semenjak bokap gue meninggal itu keasah intuisi gue. Kalau gue nggak feeling sama seseorang, nggak sampai 10 menit gue ngobrol. Iya. Bahkan di obrolan sekarang. Iya. Gue akan bilang kayak nanti aja dah. Iya. Tiba-tiba lo cabut dari. Iya, karena menurut gue ya hidup sekali. Kalau lo nggak mengeluarkan penolakan, lo mau kapan lagi? Betul. Nanti pas lo mati, ya aduh kenapa ya waktu-waktu itu gue nggak pernah nolak karena ya lo waktu sangat berharga kan. Sekarang tuh gue ngerasa intuisi gue keasah banget. Apalagi semenjak balik lagi nih, gue punya ruang baru, yaitu dapur gue. Itu kan ketemu sama orang baru terus. Wah itu kacau Bil, maksud gue ada aja gitu yang notice sama gue. Bang Popo, job mural sepi nih sekarang masak. Gue akan yang, ini gak asik. Iya bro, gue kayak gituin aja. Iya bro, sepi, gue masak aja lah. Padahal anjing. Sama kalau kayak gue ngupload di TikTok di Bill Mukhtar ditanyanya, bang nggak bakar ikan. Nah, iya kan? Kalau gue dia bang nelayan, bang lukisan nggak ngelukis lagi. Iya kan? Karena memang si media sosial. Lo harus fokus sih, harus fokus satu. Makanya harus dipecah menjadi satu identitas tersendiri mungkin. Kecuali casual kita ketemu gini, lo ngobrol pelan, tapi ada obrolan yang menurut gue spesifik gitu, detail. Kayak lo tadi, wah lo masak juga po, gue juga ini nih masak, itu ada ya. Part itu cuma semenit, tapi gue ngerekam itu. Wah, lo ternyata punya bisnis makanan juga. Terus gue ngeliat TikTok lo ngegambar juga, ngelukis juga. Itu ada part yang dikit-dikit tapi kerekam gitu. Gue next pertemuan gue akan tahu ngobrol apa sama lo gitu. Gue nggak yang sekedar yang ini mulu nih, doang kayak gitu ya. Maksudnya ya di warung pun jadi tempat kurasi orang-orang yang kayak, bang emang lu masak kayak lu gambar gitu ya. Ya anjing emang orang gambar nggak boleh masak. Ya gitu maksud gue. Tapi apakah kalau ditanya nih bang, apakah dengan lo masak ini menyupport seni lo? Apakah secara finansial atau jadi lo seninya jadi lebih santai, lo nggak harus ngoyo atau gimana bang? Enggak, itu udah part masing-masing. Gue lebih memilih masak karena di gambar, di berkesenian udah gak ada effort gue. Semua orang terima apa yang gue buat. Lo percaya gak? Klien gue nih, yang komersil, gue non koreksi, non revisi. Gue bohongin pun diterima. Gue bohongin, oh ini tentang ini nih, gini-gini nih. Gue yang gambar, padahal nih yang gambar teman gue. Tolong gambarin, gue lagi masak nih. Gambar lu kan bagus ya. Nih karya gue nih ori nih. Wah oke, keren. Udah, gue mau percaya deh po sama lu gitu. Itu udah gak ada effort. Menurut gue untuk sekarang anjing ini udahlah, itu playgroundnya beda sendiri. Kalau dimasak, gue kasih nih, gue banyakin garam,
nih Bil, cobain. Wah enak, tapi kok asin ya? Kayak gitu. Maksud gue Itu kalau sopan ketemunya, Pak. tidak ya. Gue bisa ngetes lo. Gue banyakin garam. Apa yang nggak bisa nipu? Gestur lo. Iya. Benar. Betul. Orang udah nggak mungkin nggak mungkin lo pasti ada gestur asin. Nah di situ yang nggak bisa bohong. Buat gue komplain langsung itu menarik lah. Iya. Menarik. Tapi kalau gua gambar apa tuh set Popo gambarnya emang gini dia, jelek begini gambarnya, udah digituin aja. Tapi kan dari pribadi sendiri kan pasti ada maksudnya oke, dari luar people will accept everything you make. Tapi kan dari diri lo pasti lo nggak bisa bohong sama diri lo, Bang. Iya. Nah, Iya. itu kan bakal yang mana lo, Po? Masa segini doang kelar? Enggak. Kalau gua, Hah. untungnya gua dari dulu nggak kelatih untuk mengasah skill kalau gua. Jadi gua nggak ada tantangan lebih. Gua gambar kalau emang perlu begitu ya gua gitu aja. Yang penting berarti yang penting konsep dari apa yang lo mau ceritain kelar gitu. Nah, bumbu utamanya adalah narasi kalau gua. Pecah. Kalau misalnya gue gambar bagus nih, Iya. wah udah gambarnya udah Istimewa. super realis ultra lah gitu. Keren lah. Ya. Ceritanya apa, Po? Nggak ada cerita. Cuma itu gue gambar. ngerasa kayak anjing nih. Gue kayak misalnya gini, lu punya pacar cantik, wangi, mulus, tapi goblok. Itu kan lu kayak Kesel. anjing apa ya? Iya. Tapi kalau lu ketemu sama yang gak good looking, Iya. tapi dia pembawaannya oke, Iya. lu ngobrolnya mas setidaknya udah ada kliknya lah. Jiwanya malah masuk di situ kan, Iya, maksudnya iya. bukan first impression tapi long termnya lo bakal Ya, umurnya panjang. gitu. Iya. Ya gitu. Ya jangan kan ketemu apa ya yang cewek gitu ya. Iya. Ketemu orang gitu yang oke lo keren lo kayak gini, cuman nggak nyambung nih ngobrol. Iya. Ya nggak betah, udah gitu. Iya, Ya begitupun ketika gua gambar, kalau kadang gua nggak pernah ngapus apa yang salah di situ. Kalau narasinya udah betul. Iya. Po ini apaan garis lurus? Tahu, gue malas ngapus. Iya. Tapi nyampe nggak sih gitu Iya. ceritanya? Nyampe, ya udah gitu. Oh, berat gitu. Gue gitu, Iya. sesimpel itu lah. Tapi lo mencapai level ini kan dari perjalanan yang jauh kan, Bang. Bukan Ya, nggak sadar itu. nggak iya. tahu. First place dimaki-maki dulu pasti. Iyalah jelas, Iya. jelas. Tapi ya gue hidup kayaknya hidup 33 tahun sama bokap gue. Kayaknya 33 tahun itu penuh makian deh. jadi kalau gue kerja terus dimaki-maki, Udah kebal. udah ini aja, udah ya udah lempeng aja. Iya. Udah lempeng gitu. Karena di rumah udah lebih keras dibanding. Oh jelas, Iya. jelas. Gue kayaknya kalau wah hidup lo keras ya di jalan, enggak, ada yang lebih keras di rumah. Itu bokap gue gitu. Tapi emang sangat ini sih, gue ngeliatnya orang tua tuh punya impact yang sangat besar sih. Apalagi ya kalau tataran yang baik bisa menghasilkan. Iya. Iya. Tapi gimana kitanya juga sih, untungnya gue mungkin ya dibekali dengan rasa apa ya, nggak banyak tuntutan sama diri gue sendiri. Lu harus punya goal begini dalam hidup lo, enggak. Intinya kalau sekarang nikmat, lu harus mempertahankan kenikmatannya besok gitu. Tapi nggak dinaikin levelnya pun nggak apa-apa. Kalau bisa naik ya bagus gitu. Ya. Tapi kalau misalnya hari besok nggak nikmat, gue punya prinsip, waduh anjir, sekarang kayaknya hari ini sial banget ya. Oh besok gue harus jadi nikmat lagi nih. Tapi setidaknya gue kalau ada perubahan dalam hidup gue merasa itu sebagai ingredient saja. Kalau tiap hari sama kayaknya nggak enak banget gitu. Jadi ya udahlah gitu. Harus ada warna baru. Bang, kalau gue tarik lagi tadi, tapi lo dari umur 23 tuh udah diapresiasi maksudnya karya lo. Mulainya kapan sih? Kalau tadi lo cerita tadi. Ya.
Bokap gue sadar betul gue suka gambar itu dari kecil lah, dari kecil. Tapi mulai fokus kayak maksudnya lo bisa 2-3 itu diapresiasi. Berapa lama sampai ke titik appreciation dari itu? SD gue kayaknya udah melakukan. Lo udah menggemakan popo? Enggak dong, mural. Gua selalu dikasih spidol, dikasih buku gambar, tapi gua nggak pernah gambar di buku yang disediain. Gue selalu gambar di tembok di rumah gitu. Wah, kena sabet mah hampir tiap hari, Bil. Enggak ya. Misalnya nih, gue pengen banget makan burger. Gue bisa gambar burger di tembok. Di tembok kamar mandi gitu. Wah, sambil nyanyi-nyanyi. Waktu SD tuh gue inget lah. Oh, ekstrim. Pas bokap gue lagi ini, gue tahu bakal disabet, tapi gue gambar dulu aja. Oh, nekat juga tapi ya? Iya, nggak tahu deh, nggak pernah kapok tuh dulu. Nggak pernah kapok. Gue juga kalau ditangkap polisi atau pihak-pihak berwajib nggak pernah kapok, tapi bosen. Lebih bosen. Sering bang ditangkap itu ada fase yang sering dulu tahun 2007 lah. Gara-gara apa sih bang kalau boleh? Ya gambar di jalan lah, ketemu polisi gitu, lagi ngapain? Ya bapak ngeliatnya saya lagi ngapain? Nggak kabur udah. Kagak lah, gue nggak pernah kabur gue. Males juga, ngapain kabur. Biasanya diapain sih bang kalau ditangkap polisi gitu? Paling keplak, gue pernah sih dikeplakin. Gambar juga pernah. Cuman buat gue, ya kan gue pernah disabet di rumah lebih galak polisinya. Iya, lebih gimana ya? Ya cuman dikeplak doang, kayak gue sering deh kata. Tapi kan emang juga ada visi yang lo bawa kan bang. Maksudnya nggak seserius itu sih Bill sebenarnya. Gue kayak misalnya ditangkap polisi, ngapain lo gitu? Gue gambar. Pak, gue nih ada visi. Gue nggak seheroik itu, nggak sedrama itu. Nggak harus diomongin, tapi sebenarnya kan kalau kita ngelihat karya lo, kan ada something yang lo ceritain di situ, something yang emang itu ada kelayakan buat, bukan asal coret nama gue Bill Mukhdor taruh di jalan yang gede. Kan bukan itu yang lo angkat sebenarnya kan. Tapi gue nggak menyampaikan seserius itu ke orang ketika gue belum selesai gambar. Nah kalau udah selesai gambar, apa nih gambar ini maksudnya apa? Gue ceritain. Ini mau sambil berdiri apa sambil ngerokok sama ngopi nih? Gitu. Gue ceritain, gue disamperin orang mabok, preman gitu juga pernah. Apa nih maksudnya nih bang? Kayak gini gambar-gambar ini apa gitu? Nih gambarnya cerita ini. Pada akhirnya yang tadinya awkward jadi cair. Sering banget. Bang, lo dari tadi ngomong lo nggak seheroik itu. Gue pengen nanya nih bang, agak serius dikit. Iya nggak apa-apa. Karya apa? Pasti banyak. Cuman gue pengen kasih beberapa contoh. Karya apa yang kegundahan beneran dari hati lo? Pas lo tumpahin, lo ngerasa kayak segernya bener-bener kelar gue nih. Maksudnya di hari itu gue beban hati gue udah lepas nih hari gitu. Ya itu yang di depan TB Simatupang, jangan pucat lihat Jakarta macet. Sesimpel itu loh heroik gue sebenarnya. Cuman Pok ngomongin tentang kemacetan doang Pok heroiknya. Iya. Nekat sih, tapi maksudnya di mata sebagai seniman gue, orang lagi cerita tsunami blet tiba-tiba lo taruh tengah gitu agak-agak. Iya karena oke lah, ini udah puluhan seniman yang ngomongin tsunami gitu. Udah kelar. Udah kelar lah. Ntar gue malah nggak ini. Nah itu ada sisi egois kesenimannya dikit lah. Gue pengen dong di notice gitu. Ya udah gue ngomongin yang lain lah gitu. Gue ngapain ya? Terus pas gue gambar itu kesulitan mulu gue karena apa, macet, jadi nggak bisa mundur gitu. Meskipun malam ya waktu itu penuh banget, meskipun malam. Ini macet banget ya, gue pengen sketching, pengen mau gambar apa ya, bingung. Kadang kan gue ngeliatin temboknya dulu, gambar apa ya. Pada akhirnya narasinya timbul di situ. Jadi lo kalau berkarya tuh emang kebanyakan narasi di tempat, bukan background check nih karya nih tempat apa? Ada yang udah direncanakan, ada yang belum, yang spontan. Itu spontan yang menghasilkan. Itu spontan banget, spontan. Tapi puas banget. Gambar tsunami, tiba-tiba berubah jadi macet. Ya, terus ada teguran juga, Pok, lu kok ngomongin kemacetan yang lain tsunami?
ya udahlah gue dari tadi ngerasain macet nih, bangsat nih macet nih, udah gue ngomongin macet aja lah gitu. Menarik. Yang lain juga udah ngomongin tsunami gitu. Sesimpel itu sih Bill, maksudnya gue nggak ngerasa kegiatan ini sebagai kegiatan yang heroik gitu. Gue nggak ngerasa juga mewakilkan apa-apa atau orang banyak. Tapi itu pengalaman gue di ruang itu sendiri, di ruang publik itu sendiri. Tapi kalau ada yang merasakan atau mewakilkan, terwakilkan sama moral gue, silakan. Berarti itu nilai kayak gitu aja gitu. Nah Bang, kalau boleh tanya, ini kebetulan juga durasi hampir habis. Apa sih, ini banyak juga anak-anak muda sekarang. Satu, gue pengen sebenarnya masih banyak banget. Gak apa-apa, ngalir aja, kan dia edit. Salah satunya itu, apa sih yang buat anak muda nih? Lo kan lumayan lama nih di dunia seni. Lo juga maksudnya bercerita, bernarasi di publik nih udah lama. Buat anak-anak street art, apa saran lo yang baru masuk? Nggak ada saran sama sekali. Mereka tahu apa yang mereka kerjain kok. Buat gue, ketika ada adik-adik gue bikin mural, dengan pengalaman gue bikin mural 21 tahun yang lalu, kita punya zaman yang lebih beda. Ketika adik gue di dalam membuat mural atau dalam street art dia membuat kesalahan, dia sedang hidup di zamannya sebenarnya. Kalau menurut gue, gimana lu tahu diri itu jauh lebih penting daripada lu belajar dari gue sih. I see. Itu kunci itu doang sih. Lu tahu diri di tengah kehidupan orang lain itu udah kunci kehidupan banget. Di luar kesenian ya udah lah. Gitu. Jadi lebih ke jiwa, maksudnya ke ketahuan dirinya mereka berarti Bang, yang penting. Itu lagi-lagi ruang publik, tata kota, apapun kesalahannya, lu bisa belajar dari situ sebenarnya. Lu nggak mesti benerin. Tapi setidaknya kalau lu mengangkat itu semua, itu sesuatu yang salah dari yang ringan-ringan, orang lain kan selalu ke reminder ya. Biar orang lain aja yang nyapuin, yang ngepelin gitu. Lu cuma nge-reminder aja. Nge-reminder aja gitu. Kalau lu punya power lebih, silakan lu ngebenahin, lu apain. Yang jelas pengalaman lagi itu jauh lebih penting juga gitu. Biarkan mereka mengalaminya sendiri ya. Iya, itu jauh lebih penting. Jadi sama sekali nggak ada saran gua, Bill. Nah, itu hidup di zamannya aja. Sama, menurut lo Bang, sepenting apa sih street art di Indonesia nih? Maksudnya, apakah kita ada kebutuhan street art di Indonesia menurut lo? Sepenting apa tuh sama aja kayak pecel lele di pinggir jalan tuh. Sepenting apa sih dia jualan di pinggir jalan? Sesimpel itu ya. Kalau ada yang lapar beli, kalau nggak ada yang lapar ya terserah. Ini pilihan banyak. Nah, si seniman itu, kenapa sih lu di ruang publik? Apa tujuannya apa? Gue balik lagi nanya. Lu harus melebihi tukang pecel lele jawabannya. Kalau tukang pecel lele, Bang, kenapa sih lu di halte ini gitu? Karena ini lingkungan perkantoran. Pasti pulang kerja lapar, jam makan pasti lapar. Nah, gue berada di dekat mereka, sedekat mungkin gue akan bersama orang-orang yang lapar. Street art kayak gitu. Terserah lo terjemahinnya gimana. Wah, pecah. Gue nggak tahu sih dia akan jawab apa. Tapi kalau gue juga mempertanyakan seberapa penting gue akan gambar di jalan. Emang ngebantu gitu. Apalagi gue nggak mau nih yang kayak gini. Tembok-tembok di Jakarta itu adalah kanvasku gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Pertama, tembok-tembok di Jakarta itu punya cerita sendiri-sendiri. Kalau gue menyebut itu sebagai kanvas adalah hal yang netral. Tembok itu nggak netral. Jadi kanvas itu netral. Lu nggak bisa gabungin. Tembok ya tembok, kanvas ya kanvas. Jadi lu nggak, kalau udah gue bisa gambar apa aja nih di kota ini, enggak, lu egois itu. Egois ya. Jangan ya, sebaiknya jangan lah.
gue akan menekankan diri gue sebaiknya jangan. Tapi kalau ke orang lain terserah dia. Gue pengen nyelamatin diri gue dulu, baru orang lain. Tapi kayaknya gue merasa belum selamat sih. Oke bang, kita lanjut lagi insya Allah kalau ada kesempatan di next one. Pasti. Buat kalian di sini, tolong nih bantu juga dengan cara komen, lo tanyain juga kalau ada yang penasaran, Bang Popo, nih apa yang lo mau tanyain, lo bisa tanyain di komen sini. Insya Allah aja kali dibalas sama Bang Popo juga. Dan jangan lupa buat like dan subscribe juga kalau kalian penasaran. Semua description ada di bawah, termasuk Instagram dan sosial medianya Bang Popo. Thank you banget bang buat waktunya.